Karena ya itu tadi, kesalahan kita memakai motor kemana-mana. Jadi nggak ngerti fasilitas kendaraan di Jogja, transportasi ya. Di Jogja tuh nggak paham gitu. Karena orang Jogja udah kotanya kecil, terlena oleh motor tadi. Jadi kan teman-teman khawatirnya tuh, nggak enak, penuh, ini itu kotor gitu. Ceritain, bersih juga kan? Ya, gimana ya? Bersih pastinya. Dirimu udah berapa tahun sekarang naik trans? 2 tahun sih. 2 tahun. Bersih apa kotor? Motor. Kalau pakai mobil juga lama kok. Iya lama. Karena Jogja itu kalau pagi luar biasa padat juga gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Kalau bus kan memang ada jalurnya. Ya kan? Bener nggak sih? Jalur gimana? Ya maksudnya Busway kan, itu? Iya. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Tapi Jalan kan dia ada biasa. pakai jalur lambat kan? Enggak? Enggak sih. Oh tetap dia pakai jalur biasa. ya. Jadi kalau macet ya kena macet juga. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani oleh anak lanang ini, cah lanang ganteng. Enggak ganteng-ganteng amat. Enggak ganteng-ganteng amat. Kok nggak pede sih? Ini masih walaupun postur badannya tinggi ya, tapi umurnya masih 15 tahun loh ini. Baru lulus SMP ya. Betul. Terus ini ya, selain naik Trans Jogja gitu, pernah naik KRL nggak? Pernah? Itu member juga? KRL semuanya member tuh kalau itu. Bisa pakai e-money juga sih. Iya. Bisa. Kalau misalnya nggak harus, itu juga 50.000 beli kartu membernya. Iya. Gitu. Cuman kalau misal jarang-jarang naik KRL, karena KRL ini tidak melintasi kota masalahnya. Ya kan, tidak melintasi tengah kota maksudnya. Iya, betul. KRL ini hanya antar kota, ya kan. Misalnya Antar kota. mau ke Klaten, ya kan. Mau ke Prambanan mungkin masih bisa. Bisa. Ke Prambanan masih bisa pakai KRL, ke Candi Prambanan. Mau ke kota Klaten sampai Solo, Palur, mentok di Palur nanti kembali lagi. Ya kan. Kalau yang Pramex ke barat. Barat berarti ke arah Purworejo, betul. Purworejo Kebumen tuh sampai sana. Wates, Kulon Progo. Nah itu. Tapi beda loh sama Pramex ya guys, sama kereta bandara itu beda lagi. Jadi ini banyak kereta sebenarnya di Jogja ini ya. Jurusan ya nggak beda jauh lah sama kota-kota ini ya besar pada umumnya gitu. Cuman sekarang udah dipermudah dan enak banget. Pakai KRL enak juga ya. Enak. Ber-AC. Ya, tapi kalau Bersih. nggak kedapatan kursi sih lain cerita ya. Lain cerita kalau kita berdiri, sama aja juga kan. Kalau naik Trans Jogja kalau penuh juga berdiri. Iya. Ber-AC kan Trans Jogja? Ber-AC. Yang teman bus juga? Iya, ber-AC juga. Jadi kalau wisata mau ke Solo nih, misalnya kita mau ke Solo, lagi jalan-jalan sekarang kan banyak tuh yang tertarik ke Masjid Solo itu. Iya, Syekh Zayed. Syekh Zayed gitu ya. Itu kan deket banget sama stasiun balapan loh. Iya. Bisa jalan kaki, bisa juga naik ojek sih, naik becak Bisa. gitu. Nah itu pakai KRL aja. Cuma berapa KRL? 8.000 rupiah. Sudah sampai Masjid Solo. Dan ini sekarang juga ada wisata religi Boyolali juga kan, yang terbaru ini ya Mas ya. Yang Tahu? mana tuh? Yang replikasi dari Makkah Madinah. Jadi ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di sana. Bentuk replikanya lah. Jadi orang sebenarnya itu untuk latihan manasik haji sih sebenarnya gitu, karena Ka'bahnya dibangun sesuai dengan ukuran Ka'bah sebenarnya di sana sama gitu. Terus tempat Kongruan berarti ya. Tempat tawafnya, tempat sa'inya untuk belajar sih sebenarnya. Cuma sekarang dia jadi tempat wisata, orang banyak yang foto-foto di sana. Kayak gitu. Nah, itu juga bisa tuh naik KRL gitu, tapi berhentinya agak jauh sih dari Delanggu kalau nggak salah, terus ngelaju ke Boyolalinya itu, seperti itu. Kurang lebih begitu. Asik kok sekarang ya kalau di Jogja itu, ya nggak sih? Menikmati kan? Angkutan umumnya terakomodasi sih. Betul. Jadi jangan khawatir yang nggak punya motor ya. Nggak perlu naik motor, nggak perlu beli motor dan mobil kalau gitu ya. Ya tetap perlu lah. Kalau yang di luar rute itu kan. Loh, kan rutenya ada 15 tadi bilangnya. Banyak ya, 15, kan berarti. Tapi kan lewat jalan-jalan yang itu aja itu. Enggak lewat jalan kampung kan, enggak lewat. Oh iya, delesep enggaknya. Jalan kaki itu berarti kan ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau wisata kuliner
kita mau misalnya dari tempatnya Mas Bre, misalnya dari inilah terminalnya tempatnya Mas Bre ini, terus mau wisata kuliner ke kota gede gitu, naik trans bisa? Bisa. Iya. Bisa. Jadi nggak repot-repot. Mau ke Malioboro apalagi? Sangat bisa. Sangat bisa. Jalurnya banyak banget tuh. Kalau mau ke Bantul, Bantul ada satu. itu sampai Parangtritis sama nggak? Sampai terminal Palbapang. Oh, nggak sampai Bantul Parangtritis. kota, iya, nggak sampai Parangtritis. Waduh, Parangtritis tandanya ganti bus lain, bis wisata lain atau gimana? Ya, bukan Trans Jogja intinya. Oh gitu ya, lain lagi ya. Kalau dulu ada tuh Jogja Parangtritis khusus gitu. Bisnya tuh bolak-balik per 1 jam sekali ada dulu, zaman dulu. Tapi sekarang nggak tahu masih ada apa nggak ya. Mungkin masih ada sih. Cuma nggak pernah kesana. Kalau aja. sekarang ada yang kayak bis-bis mini yang kecil-kecil yang selalu parkir di depan kantor pos Jogja itu loh. Di depan kantor BI itu yang keliling Jogja. Oh iya ya, bis heritage itu loh. Iya ya, seperti itulah. Saya juga belum pernah naik juga sih. Karena ya itu tadi kesalahan kita memakai motor kemana-mana. Jadi nggak ngerti fasilitas kendaraan di Jogja, transportasi ya di Jogja tuh nggak paham gitu. Karena orang Jogja udah kotanya kecil, terlena oleh motor tadi. Jadi masih mau setia dengan bus sampai mahasiswa? Yo, kalau bisa. Kecuali ada menarik gitu ya, harus motoran gitu ya. Karena anak-anak sekarang kalau disuruh naik trans, oh nggak enak itu Bu. Karena apa, mau fotokopi nggak bisa berhenti, mau jajan Indomaret nggak bisa berhenti. Iya itu. Iya, Suka-duka. dan udah banyak juga ojol, ya kan, di Jogja ini banyak ojol. Males lah pakai transportasi bus gitu. Bener nggak sih begitu sih Ya, kurang anak-anak lebih. Gen Z, teman-temanmu? Iya, iya. Dan kamu punya teman juga naik bus itu? Ada. Ada? Sama-sama sekolah naik bus? Betul. Ternyata Cuma ada satu teman. tapi. Cuma satu sih. Yang lain naik Yang motor lain mobil. ya diantar orang tua lah, kebanyakan. Oh gitu ya. Soalnya ponakanku juga di Abu Bakar nih, gitu. Dia SMP-nya, tapi dia sekarang udah SMA sih. Oh iya. SMP-nya di sana. Itu antar jemput juga sama gitu. Rumahnya di Jalan Kaliurang sih, sekolahnya di Abu Bakar. Sama aja berarti. Jauh juga. Iya, dan dia pulang sekolah selalu nunggu bapaknya pulang kerja, dan kebetulan bapaknya ini ya, kantornya itu di Jalan Gedung Kuning. Jalan Gedung Kuning ya. Jadi memang dia suka menunggu di kantor bapaknya. Pulang-pulang malam pastinya, sampai rumah tuh maghrib lewat, seperti itu. Nah, begitu. Kayak gitu. Tapi seneng dong naik bus ya. Nggak terasa lelah gitu, karena perjalanan 40 menit loh. Kalau naik motor cepet loh Mas. Lelahnya di mana? Ya saya nanya, kalau naik motor tuh cepet loh Mas. Pengaruh-pengaruh. Kalau gimana ya? Kalau naik motor kan nyetir sendiri ya. Harusnya begitu. Kalau naik bus kan disopirin. Nah, Tinggal duduk aja. Dia lebih berat magernya ketimbang jalan-jalannya. Menghemat energi. Soalnya masalahnya di bis itu bisa tidur juga kan? Nah, bisa. Karena bis itu nyaman banget, dan kamu bisa ketiduran gitu, atau enggak kamu sambil, karena dia punya hobi membaca juga tuh. Dia senang membaca buku, pasti dia selama 40 menit itu di dalam bus pasti membaca. Bisa. Daripada dia suruh suruh ngendarain motor ya di depan, konsentrasi Betul. jalanan lalu lintas, dia memilih santai gitu, turun-turun nggak capek ya, fresh aja gitu. Tapi dari terminal dijemput. Betul. Masih sekitar 6 kilo sih dari rumah. Terminal ke rumah tuh masih 6 kilo. Betul. Tapi nggak terlalu jauh. Kalau Jogja 6 kilo tuh sebentar kok. Iya, cepet soalnya. Kotanya nggak terlalu besar gitu loh. Cepet dianya gitu, dan insya Allah nggak macet ya. Insya Allah. Nggak macet. Oke, kamu bisa nyampein ke teman-teman yang mungkin supaya tertarik naik angkutan umum. Diceritain, maksudnya kamu bilang sama teman-teman, ayo dong naik angkutan umum, enak kok gitu. Jadi kan teman-teman khawatirnya tuh, nggak enak, penuh, ini itu kotor gitu. Ceritain, bersih juga kan? Ya gimana ya? Bersih pastinya. Dirimu udah berapa tahun sekarang naik trans? 2 tahun sih. 2 tahun. Bersih apa kotor? Bersih. Bersih. Enggak, maksudnya yang kok Gimana? bisa bilang kotor tuh gimana Ya itu? kan- Atas dasar apa tuh? Itu makanya
bertanya kan atas dasar apa, jelaskan sama teman-teman di Rumpi Asik ini. Banyak Gen Z kemarin, kenapa kamu, banyak tuh pertanyaan, saya sering bertanya kenapa kok nggak seperti di Jakarta. Di Jakarta aja sekarang udah jarang orang naik kendaraan umum, maksudnya anak-anak zaman sekarang itu untuk naik, walaupun ini sekarang masih banyak sih, tapi ada juga yang memilih enakan ojol, enakan antar jemput gitu. Coba kalau ojol kan biar lebih cepat ya. Tapi lebih mahal juga. Betul. Jadi gimana tuh mengajak teman-teman untuk naik bus, enak loh gitu. Coba. Sebenarnya tuh saya tuh tidak pandai memersuasi sih. Iya. Tapi kelebihannya AC ada tuh kalau dalam bis tuh. Biaya murah, bersih. Ya tinggal duduk aja udah. Nggak usah nyopir. Nah, itu dia. Kelebihannya. Kekurangannya lebih lama pasti. Lebih lama. Gitu. Makanya guys tuh enak kan, kamu nggak usah repot-repot ngisi bensin. Kamu nggak usah repot-repot cari parkiran. Terus nggak usah repot-repot juga ngendarain motor atau mobil, nyetir mobil gitu ya. Betul. Jadi istilahnya tenaga dan pikiran yang konsentrasi di jalan raya itu bisa tersave gitu ya untuk belajar. Bisa. Jadi lebih santai di dalam bis, kamu bisa membaca buku, kamu bisa lupa ngerjain PR juga bisa ya. Bisa. Di dalam bis kerjain PR dulu. Pengalaman. Lupa, ternyata ada PR, terus ada temennya naik gitu, terus temennya nanya, "Bre, wis kerja apa?" Kan gitu. Lu kan ada PR. Oh iya tuh. Langsung panik. Kesempatan. Kerjakan aja di dalam temen bus Trans Jogja itu. Betul. Jadi sebenarnya naik kendaraan umum itu sangat banyak manfaatnya loh ya. Walaupun kita harus pagi-pagi banget nyari kendaraan itu ya. Mungkin yang naik motor 10 menit, 15 menit sampai ya. Ini 40 menit gitu loh terhitung. Jadi ya memang harus ada waktu gitu ya, yang lebih rajin bangun paginya. Lebih sat bet makan sarapan dan langsung berangkat, nggak sesantai waktu orang pakai motor. Kalau pakai mobil juga lama kok. Iya, lama. Karena Jogja itu kalau pagi luar biasa padat juga gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Kalau bus kan memang ada jalurnya. Ya kan, bener nggak sih? Jalur gimana? Ya maksudnya Busway kan, itu? Iya. Maksudnya Nggak ada. Oh nggak ada ya? Tapi Jalan kan dia biasa. ada pakai jalur lambat kan? Enggak sih. Oh tetap dia pakai jalur biasa. Ya. Jadi kalau macet ya kena macet juga? Betul. Sama aja dong kalau gitu. Kalau Jakarta kan ada busway-nya kan. Betul, ada jalurnya. Jaringannya juga luas itu. Kalau di sini nggak ada. Oke. Jadi berarti kalau gitu memang harus pagi-pagi. Betul. Lewat dari 6:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang akan telat. Gitu. Jadi tapi tetap enak. Ini saya akan mencoba kok. Ini kemarin diajak-ajak terus sama ibu saya. Dong kapan kok naik Trans Jogja, pengen banget gitu nyoba. Kenapa pengen banget naik Trans Jogja? Ya karena belum pernah gitu. Dulu pernah yang Trans Jogja zaman dulu era 2000. Trans Jogja tuh sebenarnya udah lama. Udah ada bus itu lama. Oh, waktu masih baru-barunya launching itu tahun 2000 berapa ya? Anakku masih kecil banget kok. Sekitar 2005 apa 2010 gitu. Sekitar itulah ya. Itu kita naik. Dan kita muter-muter Jogja dari Kentungan, perempatan Kentungan sampai Kota Gede, sampai Jogja Selatan itu, terus balik lagi ke Kentungan. Berhentinya di Kentungan tuh? Berhentinya di Kentungan, di halte Kentungan situ. Nah itu baru nanti kita ke Jalan Kaliurang dalamnya naik, masih ada Kol Kampus, sekarang udah nggak ada karena dulu Trans Jogja belum masuk di jalur itu ya, jalur Jogja ke atas itu masih banyak kendaraan-kendaraan seperti Kol Kampus begitu gitu. Tapi sekarang eranya sudah nyebar banyak banget seperti yang Mas Bre info tadi 15. Siap, 15. Ya 15 apa? Jalur dan koridor. Iya, koridor. Bedanya jalur sama koridor apa? Makanya aku juga nggak ngerti. Kalau jalur itu jelas jalur ya, nama Jogja bahasa jalur aja lah. Kalau dari zaman saya kuliah dulu Jogja itu namanya jalur-jalur, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Saya biasanya dulu naik jalur 5. Tapi bukan trans zaman itu gitu. Tapi sekarang udah, dulu nggak ada AC ya Mas, masih jendela yang dibuka gitu. Ya, sekarang AC kok. Angin silir dulu AC. Sekarang AC beneran ya.
Air conditioner. Air conditioner dan udah adem, nyaman dan bersih. Tadi Mas Bri sampai ngomong, loh kata siapa itu kotor? Tadi ngomong begitu kan, soalnya zaman dulu bisnya kotor. Zaman itu gitu loh. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kalau kebersihan pasti nomor 1 sekarang ya, insya Allah ya. Generasi berikutnya lebih baik lah daripada generasi sebelumnya. Oke Mas Bre, terima kasih atas informasinya ya. Sudah datang ke studio Rumpi Asik. Mungkin besok-besok kita bisa cerita-cerita lagi tentang yang lainnya gitu. Nanti kalau udah SMA boleh datang sini lagi loh dengan seragam putih dengan abu-abu. senang hati. Soalnya Sobat Rumpi Asik pasti penasaran nih, akhirnya nih anak keterima di mana nih? Cie. Tapi emangnya ada yang anu banget Pak. Kenapa? Kenapa ada yang apa? Ada yang penasaran banget. Oh iya, sobat tahu penasaran kan, dirimu kan unik nih dari tadi. Lucu gitu loh Mas. Ya siapa tahu nanti ada yang nonton terus kok unyu banget gitu loh, kok cute banget ya cowok ini gitu, terus akhirnya keterima di mana ini gitu kan, pasti ada yang bertanya-tanya nanti, ada yang nonton kan. Siapa tahu nanti yang nonton ada viewernya sampai 100.000 kan. Iya. Luar biasa. Mamanya di sana ketawa mulu tuh. Sampai nggak konsentrasi. Oke teman-teman, Sobat Rumpi Asik yang ingin bertanya-tanya tentang jalur-jalur bis di Jogja, boleh nanti komen di YouTube Rumpi Asik, di IG, di FB, dan TikTok Rumpi Asik. Nanti kita bantu jawab sebisa kita. Nanti kalau nggak ngerti nanti bisa tanya Mas Bre. Ya, sebenarnya nggak usah tanya sih itu. Ya, tinggal download aplikasinya aja. Gitu. Bisa download aplikasinya Temen Bus ya, Temen Bus. Sama Trans Jogja. Iya. Aplikasi Trans Jogja. Jadi yang mau sekolah di Jogja juga jangan khawatir gitu loh. Dan aku belum punya motor, pengen sekolah di Jogja. Oh, nggak usah khawatir. Masih ada Trans Jogja dan solusi. Dan kalau mau minggir-minggir ke Jogja dikit ada KRL-nya juga. Jadi sama-sama aja dan murah meriah ya Mas. Murah meriah masih 8.000 yang KRL-nya. Kalau yang Temen Bus 3.600. Kalau Trans Jogjanya kalau member Rp60. Nah, khusus pelajar. Khusus pelajar SD dan SMA. Tapi kalau untuk mahasiswa dan umum 2.700. Murah kan. Jangan khawatir. Ambil dari celengan. Oke Sobat Rumpi Asik, kita nantikan episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.